Baiklah sobat sekalian, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat database, kemudian tabel, kemudian menambah data ke dalam tabel, dan juga operasi update dan delete melalui fasilitas graphical user interface, yaitu melalui localhost. Seperti biasa, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu modul server, yaitu Apache dan juga database MySQL. Oke, jadi setelah kedua modul ini aktif, kita langsung buka localhost dari browser. Ya, ini adalah halaman pertama dari localhost environment. Nah, untuk menuju ke database MySQL-nya, kita bisa mengklik PHP My Admin. Jadi di sudut kiri atas, ya, setelah proses loading, kita akan masuk ke lingkungan PHP My Admin. Jadi di sini seperti yang sobat lihat, yang berada di sebelah kanan, ya, di sini merupakan semua database yang sudah ada di dalam database MySQL. Jadi terdapat beberapa database bawaan, ya. Jadi ketika kita menginstal paket XAMPP, dan di mana di dalamnya sudah terdapat MySQL, maka terdapat beberapa database yang memang sudah langsung atau ikut dibuat, ya, ketika proses install tersebut dilakukan, seperti proses seperti database information scheme, kemudian MySQL sendiri, kemudian performance scheme, kemudian PHP My Admin, dan juga test, ya. Sedangkan database kuliah ini merupakan database yang sudah kita buat, ya, di video tutorial sebelumnya. Ya, kalau ingin kita lihat, ya, seperti tabel belajar yang ada di dalam database kuliah, bisa langsung kita klik. Kemudian, ya, langsung ditampilkan record data yang berada di dalamnya. Jadi kalau kita melalui graphical user interface, dalam hal ini PHP My Admin, ya, kita yang perlu kita lakukan hanya mengklik, ya. Namun di sini, ya, kita harus tahu, ya. Jadi setiap informasi yang ada di sini, ya, seperti database, kemudian beberapa menu tab yang ada di sini. Ya, jadi untuk melihat struktur tabelnya, langsung kita klik tab struktur. Oke, jadi di dalam tabel belajar terdapat NIM, nama, alamat, fakultas, ya. Kemudian kalau kita ingin mengetikkan perintah query, ya, atau SQL-nya, masih bisa kita lakukan melalui edit text yang ada di sini. Nah, namun di bawahnya juga disediakan beberapa bantuan yang bisa kita gunakan, ya, untuk melakukan beberapa operasi seperti select, ya, untuk menampilkan data, insert, menambah data ke dalam tabel,
kemudian juga update dan delete. Ya, jadi pada prinsipnya ya perintah yang bisa kita buat di sini sama seperti perintah di command prompt, ya, perintah query yang dibuat atau diketik di command prompt yang sudah pernah saya bahas di video tutorial sebelumnya. Juga di sini ada cari, kemudian tambahkan ya, atau insert. Kalau kita ingin menambahkan record data yang baru ke dalam tabel pelajar. Kemudian terdapat juga fasilitas untuk ekspor dan impor. Jadi ekspor ini bisa tabelnya atau bisa juga isi dari tabel atau suatu database. Oke, kemudian ya, kembali ke halaman home atau beranda. Jadi kalau kita ingin membuat database yang baru, ya, kita bisa mengklik basis data ya atau database. Kemudian di sini ada informasi buat basis data. Kita tinggal mengisikan nama database-nya. Oke, misalnya nama database-nya adalah penjualan. Kemudian kita klik buat. Oke, langsung terbentuk database baru dengan nama penjualan. Kemudian langsung ditampilkan halaman untuk membuat tabel yang baru. Jadi kita isikan tabel barang ya. Jadi nanti tabel barang ini akan berada di dalam basis data penjualan. Jumlah kolomnya defaultnya 4 ya, bisa kita tambah atau kita kurangi. Klik send atau kirim. Nah, di halaman berikutnya kita baru diharuskan yang melakukan pengaturan terhadap field yang jumlahnya sudah kita tentukan di halaman sebelumnya. Oke, misalnya untuk field yang pertama kita isikan kode barang, kemudian nama barang, jumlah, kemudian harga satuan. Oke, defaultnya semuanya tipenya integer, bisa kita ubah. Nama barang kita bisa menggunakan varchar ya. Kemudian untuk size atau ukuran panjangnya, kode barang kita isikan 20 digit, nama barang 100 karakter, jumlah 10 digit, harga 20 digit ya. Kemudian untuk kode barang ya, kita jadikan sebagai primary key ya. Oke, jadi di sini kode barang sebagai primary key. Tentang primary key ini sudah saya bahas di video tutorial sebelumnya. Bisa sobat lihat ya di video sebelumnya. Kemudian setelah kita atur ya size-nya, kemudian primary key-nya, ya, bisa langsung kita klik simpan ya. Jadi di bawah sini ada tombol simpan, loading. Kemudian di dalam database penjualan kita sudah berhasil membuat tabel baru yaitu barang.
Nah, kalau kita klik jelajah ya atau browse, maka tabel barang ini masih kosong ya. Jadi memberikan hasil kosong, recordnya belum ada ya. Untuk menginsert atau menambah datanya, kita klik tambahkan, kita isikan nilainya B001 ya, atau kalau tipenya integer 1001. Nama barangnya adalah kulkas, jumlah 10, harganya ya, contohnya saya isikan 5 juta. Kita klik kirim, maka satu baris ditambahkan ya, maksudnya di sini satu record data ditambahkan. Kalau kita lihat atau di browse ya, maka satu record data sudah masuk atau sudah ditambahkan ke dalam tabel barang. Oke, kita coba tambahkan data yang kedua. Komputer, jumlahnya 5, harganya 3.500.000. Kita klik kirim, kemudian kita lihat di sini sudah masuk 2 record data. Kemudian selanjutnya ya, kita bisa melakukan beberapa operasi ya, seperti mengubah atau update data yang sudah kita insert sebelumnya, atau bahkan menghapus. Misalnya komputer akan kita ubah menjadi notebook ya. Kita klik kirim, maka datanya sudah berubah ya menjadi notebook. Demikian juga dengan hapus ya, kalau kita klik hapus, maka record data yang kita sorot ini akan terhapus. Kemudian fasilitas yang lain yaitu ekspor dan import ya, kita lihat kegunaannya. Jadi kalau ekspor berarti keluar ya, baik struktur maupun datanya bisa kita buatkan file SQL-nya ya. Kemudian nanti untuk melihat ya apakah file yang tadi kita ekspor itu bisa digunakan kembali ya, yaitu kita bisa menggunakan fasilitas import ya. Oke, kita ekspor terlebih dahulu ya. Jadi database penjualan yang beserta isinya, tabel dan data-data yang berada di dalamnya. Kita isikan namanya yaitu penjualan ya. Metode ekspor cepat menampilkan opsi minimum, atau kita bisa melakukan customize ya. Di sini saya memilih cepat ya, karena biasanya pengaturannya sudah standar. Formatnya pilih SQL ya. Bisa juga kita pilih format yang lain sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian kita klik kirim, maka penjualan SQL sudah langsung dibentuk ya. Bisa kita lihat, bisa menggunakan notepad atau ini ya. Ya, jadi kalau kita lihat pakai notepad, datanya masih terngacak ya, belum ditampilkan ke bawah.
Jadi bisa kita lihat di unduh, kemudian di sini kita kalau ditampilkan menggunakan WordPad, maka ditampilkan lebih rapi ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada database penjualan, struktur atau isi dari database ini yaitu table barang, create table, kemudian dumping datanya juga dibuatkan ya di dalam file penjualan ya yang tadi sudah kita ekspor, termasuk juga kode barang sebagai primary key. Ini boleh kita minimize atau kita close. Oke, kemudian kita coba melakukan import ya. Namun supaya tidak terjadi kesalahan ya, maka tabel penjualan ini kita kosongkan terlebih dahulu ya. Jadi untuk tabel barang ini akan kita hapus. Oke. Ya, berarti di sini sekarang kondisinya database penjualan dalam keadaan kosong ya. Jadi tabel maupun data-data yang berada di dalamnya itu semuanya tadi sudah dihapus. Nah, kita akan melakukan import. Oke, bisa langsung kita pilih file. Oke, penjualan, kita klik open dan kirim. Ya, di sini import telah selesai, 14 query dilakukan ya. Jadi 2 baris ditambahkan ya, dumping data yaitu nilai kulkas dan notebook ya. Oke, kalau kita lihat sekarang di dalam database penjualan sudah ditambahkan tabel barang berikut dengan isi ya atau record data yang berada di dalamnya. Nah, proses ekspor dan impor ini sangat terasa manfaatnya ketika database yang kita buat itu berukuran sangat besar ya. Jadi kalau harus membuat yang baru ya, padahal misalnya database-nya itu sama persis ya, identik, kemudian data-data di dalamnya sudah sangat banyak, maka ya penggunaan ekspor dan import ini sangat terasa sekali manfaatnya ya. Ya ketika misalnya komputernya mengalami trouble dan kebenaran kita ada backup ya, setiap periode waktu tertentu, misalnya setiap seminggu sekali ya, sebulan sekali ya. Misalnya kita mengelola suatu website yang sudah cukup besar ya, ketika terjadi crash atau misalnya servernya bermasalah ya, kita masih memiliki backup ya berupa file hasil ekspor yang sudah kita lakukan ya. Jadi tinggal buat database-nya, kemudian import, maka semua tabel dan data-data yang banyak ya, misalnya yang berada di dalamnya itu bisa langsung ditampilkan ya, bisa langsung masuk kembali seperti semula ya, seperti ketika belum terjadi trouble. Ya, demikian pembahasan tentang bagaimana cara membuat database ya, tabel, kemudian beberapa operasi seperti insert, kemudian update dan delete, termasuk juga penggunaan ekspor dan import melalui
graphical user interface, yaitu lingkungan localhost ya, melalui PHP MyAdmin. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.